That's our crew right here. We still believing in God. So you better listen out. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Halo, shalom. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah dengan sorak-sorai. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali. Kita di hari ini beribadah kepala hari Minggu pada tanggal 9 Mei 2021. Ya, hari Minggu ini adik-adik gimana kabarnya? Tentu semua baik dan luar biasa. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kepala Minggu kita. Semua siap? Kalau semua siap, maka undang hari ini dipandu oleh Kak Talita dan Kak Ella. Ya, Kak Talita undang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri, kita menyanyi bersama-sama dengan dua lagu sekaligus. Yang pertama, Hatiku Menyanyinya dan Sweet Sweet Begitu Tidak. Hatiku menyanyi untuk Raja segala
mengawali ibadah sekolah hari Minggu kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami beribadah bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu. Berkatilah ya Tuhan ibadah sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita, kita bernyanyi dulu dengan satu buah lagu, yaitu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat beribadah. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti cerita Alkitab. Namun perkenalkan saya, Kakak Risma Seringo-Ringo dari Komisi Pelayanan Anak Resort GKE Pulang Pisau. Adik-adik dimanapun berada, mari kita sama-sama menundukkan kepala kita, tutup mata, kita berdoa dulu sebelum kita mengikuti cerita Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan pada pagi hari ini, karena Tuhan masih menjaga, memelihara kami. Tuhan mengingatkan kami untuk rindu akan mendengarkan firman-Mu melalui cerita setiap minggunya Tuhan yang akan kami pelajari. Berkati kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang mau mengikuti cerita ini. Biarlah Tuhan memberkati pendengaran kami, sehingga kami Tuhan bisa mendengar dan berikan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti. Terima kasih Bapa di surga. Doa kami ini hanya kami alaskan di dalam satu nama anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, adapun nas kita pada hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sama dengan 24 yang berjudul berperikop Pentakosta. Adik-adik yang dikasihani Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu Pentakosta itu adalah hari ke-50. Ke-50 sesudah Yesus naik ke sorga. Adik-adik, pada zaman itu orang banyak berkumpul, para rasul-rasul dan orang banyak berkumpul di suatu tempat, di rumah, ada juga yang di bait suci. Mereka berbahasa roh. Di mana Roh Kudus itu datang, Roh Tuhan itu datang melalui seperti suara gemuruh datang di atas rumah. Habis itu adik-adik,
ada nyala api yang tidak membakar mereka. Nyala api itu menyala-nyala di atas kepala orang-orang pada saat itu. Namun adik-adik, itu tidak membakar mereka. Namun mereka bisa berbahasa roh. Bahasa Roh Kudus. Di mana Tuhan mengerti. Ya adik-adik. Nah, orang-orang pada saat itu banyak yang akan mau percaya. Adik-adik dikasihani dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu orang banyak mengatakan karena mereka berbahasa roh yang tidak dimengerti oleh orang lain. Lalu dikatakan, apakah mereka itu kerasukan? Datang Petrus mengatakan, bukan mereka kerasukan. Tapi mereka berbicara dengan bahasa roh. Adik-adik mungkin bisa timbul juga pertanyaan. Pada hari Pentakosta Roh Kudus tadi kan dicurahkan pada rasul dan semua pengikut Tuhan Yesus yang lain di ruang roh. Roh Kudus bekerja di dalam hati orang yang mendengarkan sehingga banyak di antara mereka menyesal akan dosanya. Adik-adik, berarti kalau kita berbuat dosa, kita harus menyesal. Berarti Tuhan ada di hati kita, Roh Kudus ada di hati kita. Dan mereka ingin dibaptis pada saat itu. Lalu mungkin adik-adik bertanya di dalam hati, bagaimana Roh Kudus itu menolong kita? Adik-adik, bahwa kedatangan Roh Kudus bukan saja untuk orang di Yerusalem. Tetapi Petrus mengatakan itu adalah untuk tiap orang yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Anak-anak juga dipanggil oleh Tuhan karena sudah datang sekolah minggu. Sudah datang dengan rela hati. Janji tentang Roh Kudus juga untuk kita, untuk saya, untuk adik-adik. Makanya mintalah, maka Tuhan juga akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Nah, mungkin juga kalian bertanya, apa ya yang dapat diperbuat Roh Kudus bagimu? Roh Kudus akan diam di hatimu, adik-adik, meyakinkan bahwa kamu, Tuhan Yesus ada di dalam hatimu. Dan Tuhan Yesus sangat dekat denganmu. Roh Kudus akan mengingatkan kamu akan sesuatu yang kamu pelajari. Jadi kalau kamu beribadah, ada firman Tuhan, Roh Kudus itu mengingatkan adik-adik untuk diingat kembali. Ada mengingatkan sehingga hati kita akan damai. Hati kita akan dijaga. Kita akan menjadi anak yang baik. Kita akan menjadi anak yang takut sama Tuhan. Kita tidak melawan. Lalu bagaimana kalau ada anak-anak yang nakal? Oh, itu bukan Roh Kudus. Itu adalah roh jahat. Jadi kalau anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu sekalian harus menjauhkan yang nakal. Ya adik-adik ya, ya kan adik-adik, supaya kita menjadi anak Tuhan. Supaya kita menjadi anak-anak yang diberkati dan anak-anak yang ada Roh Kudus dalam hati kita. Lalu bagaimana Roh Kudus juga menolongmu? Mungkin bertanya, bagaimana Roh Kudus menolong? Bisa Roh Kudus itu mengasihani orang tua, saudara-saudara dan teman-teman. Itu karena ada Roh Kudus di hati kita. Kita juga bisa mengingat akan firman Tuhan yang kamu dengar. Apa yang kamu dengar hari ini diingatkan oleh Roh Kudus. Ya adik-adik, sehingga kita menjadi anak-anak yang diberkati. Adik-adik, di akhir cerita kita bernyanyi juga tentang Roh Kudus. Diikuti ya adik-adik. Roh Kudus dari sorga turun ke dunia di hari Pentakosta dengan kuasanya. Roh Kudus terus bergiat di dalam dunia, ia mau menuntun aku dengan kekuatannya. Adik-adik, Roh Kudus itu akan selalu giat di dalam hati kita seperti puji-pujian pada hari ini. Dan Roh Kudus itu juga akan menuntun kita dengan kekuatannya, dengan kekuatan Roh Kudus. Nah, yang menjadi ayat hafalan kita pada hari ini, adik-adik, nanti dibaca dan ayat hafalan kita terambil dari Lukas 11 ayat 13 yang berbunyi demikian. Bapa di sorga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka
yang meminta kepadanya. Adik-adik, minta Roh Kudus kepada Tuhan. Jaga hatimu, jaga pikiranmu, supaya menjadi anak yang baik di hadapan orang tua, apalagi di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita akhiri firman Tuhan pada saat ini, cerita Alkitab kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan cerita Alkitab, yaitu Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 24, yaitu Pentakosta, hari ke-50, hari pencurahan Roh Kudus. Allah Bapa kami, biarlah Roh Kudus Tuhan tetap menyertai kami anak-anak sekolah minggu, supaya kami menjadi anak yang baik, anak yang diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami ini anak yang panjatkan dalam satu nama anakmu, Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baik adik-adik, sekarang tiba waktunya kita memberikan persembahan syukur kita. Sebelum kita memberikan persembahan syukur, kita berdoa dulu ya. Doanya akan dipandu oleh Kak Salita. Adik-adik yang ada di rumah, baik kita akan berdoa, tutup matanya, kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada saat ibadah sekolah minggu pagi ini kami ingin memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkatinya agar berguna untuk membantu pelayanan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, untuk mengiringi persembahan syukur kita akan bersama-sama menyanyi lagu Beri Syukur. Berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu segenap hidupmu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu segenap hidupmu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kami dapat mendengarkan dengan baik. Berkati kami agar kami dapat senantiasa mengucap syukur dan menerapkan kasih senantiasa dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu lah kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya. Haleluya, amin. Adik yang ada di rumah, demikianlah ibadah sekolah minggu kita kali ini, dan kakak harap adik-adik dapat bertemu kembali di minggu depan di ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.